Kalau misalnya dari Apindo sendiri, Mas Ajib melihatnya mengenai kebijakan ini? Ya, begini Mbak Sira, kalau boleh saya sedikit tarik ke sedikit makro. Jadi begini, memang option pajak ini adalah sebuah produk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tadi disampaikan oleh Mas Prastowo dengan sangat komprehensif, dan ini sebuah transformasi dari undang-undang sebelumnya yang namanya Undang-Undang 28 tahun 2009 namanya PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena izin lapor Mas Pras, karena kita waktu memberikan masukan-masukan juga. Masukan kita ini juga termasuk ke DPR Pak Dewan. Jadi izin kalau undang-undang itulah kesepakatan pemerintah dan DPR RI. Tapi poinnya begini Mbak Sera, teman-teman pengusaha memotret bahwa problem di daerah itu paling tidak ada 4 hal. Ini harus dicermati dalam konteks government officer-nya ya, dalam konteks pemerintahnya. Pertama, itu berbicara masalah SDM, sumber daya manusianya. Beda dengan pajak pusat, ini kan pajak daerah ini adalah dalam rangka penguatan fiskal daerah sebenarnya. Jadi bagaimana mekanisme peraturan, pemungutan dan administrasinya ada di daerah. DPR tingkat 2 ataupun tingkat 1 untuk provinsi DKI dan DIY waktu itu. Nah, tetapi SDM-nya beda dengan pusat. Karena SDM di teman-teman di Pemda tingkat 2 katakan, mereka itu banyak sekali dinas nih. Ada yang tadinya dinas di Badan Penerimaan Daerah, Bapenda, kemudian dia pindah ke Dinas Pertamanan, kemudian Dinas Pemakaman dan lain-lain. Karena memang sirkulasinya adalah seperti itu. Sehingga terkadang dari si SDM yang mengurus perpajakannya cenderung masih perlu di-upgrade, itu yang pertama. Yang kedua berbicara masalah database. Karena database di daerah akan berbeda sekali dengan di pusat. Sehingga keterbatasan database mereka itulah yang kemudian membuat tax collection mereka rendah. Yang ketiga regulasi, ini yang penting dan ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi di Undang-Undang HKPD yang ada di daerah pun sebenarnya nggak lengkap. Karena sebagian pengaturan perpajakan masih menginduk juga di Undang-Undang Pusat. Misalnya berbicara masalah pemeriksaan, penagihan, dan lain-lain. Sehingga menjadi complicated nih teman-teman di daerah ketika membuat aturan. Perda dikeluarkan kesepakatan antara pemerintah daerah, Pemkot, Pemkap, ataupun Pemprov dengan DPRD misalnya. Kemudian dari Perda itu turunannya nanti masih ada Perwal, Perbub atau Perprov, banyak sekali turunannya. Jadi semakin complicated jadi semakin nggak menarik. Karena dari kajian OECD mungkin nanti Mas Pras bisa meluruskan, kajian dari OECD itu semakin complicated pajaknya, tingkat compliance-nya makin rendah. Tadi buktinya Mas Iman juga nyampaikan kan, oh simple sekian, udah bayar sekarang aja deh, daripada nanti belum jelas gitu. Nah artinya semakin komplikasi di lapangan tentang peraturan itu compliance-nya makin rendah. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah berbicara masalah memang literasi perpajakan masyarakat Indonesia masih cenderung kurang dan perlu diedukasi. Ini yang menjadi tidak mudah. Ini menjadi tanggung jawab siapa nih? Apakah tanggung jawab pemerintah? Apa tanggung jawab seluruh masyarakat? Ibaratnya gini deh, analogi. Kita naik motor nih, nggak pakai helm. Kita ketangkep polisi. Bisa nggak kita, Pak jangan ditilang dong, karena saya nggak tahu naik motor harus pakai helm. Nggak bisa. Kita tahu atau nggak tahu, dianggap tahu atau aturan itu. Nah, memang kemudian kalau konteksnya pajak PKB, kendaraan bermotor memang agak enak karena ini adalah namanya tax perpajakan dari pemerintah. Jadi maksudnya bukan dari penghitungan wajib pajak. Memang ini akan dihitung oleh pemerintah. Yuk bayar pajak sekian. Official assessment. Nah ini Pak Pras ini dari zaman kuliah kerja ini mentor saya Pak Mas Pras ini. Jadi ini official assessment. Jadi memang lebih enak. Tetapi yang nggak enaknya ketika bayarnya itu, Mas Pras. Kira-kira begitu. Jadi masukan dari dunia usaha adalah bagaimana, karena sekali lagi ketika kemudian pemerintah salah membuat formulasi hitung-hitungan pajak, risikonya 2. Kalau yang dirugikan adalah penerimaan negaranya, penerimaan daerahnya, seperti tadi Mas Pras sampaikan, di DKI cenderung turun, nanti ketahanan fiskalnya daerah yang akan turun. Tapi sisi yang lain, daerah-daerah selain DKI, Mas Pras, ketika yang tadinya pajaknya masih rendah kemudian naik karena ada option pajak, maka risikonya adalah daya beli masyarakat yang akan terus mengalami tekanan luar biasa. Nah jadi itu berdampak lagi pada perekonomian Indonesia sangat, lagi kan? Sangat, karena kita memasuki tahun 2025 dengan kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja. Ketika bahkan ditambah dengan tadi Mas Pras menyampaikan PPN 12%, itu kado yang tidak ideal di awal tahun buat dunia usaha maupun buat masyarakat luas. Tapi bagaimanapun harus kita lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Nanti usai jeda kita akan dalami tadi ya mengenai dua resiko itu ya. Kami segera kembali usai jeda. Ya memberatkan sih Bu. Boleh naik gitu, tapi ya jangan 60% gitu Bu. Berapa gitu. Ya kalau buat masyarakat kita ya pengguna taksi online atau taksi-taksi ini kan ya kasihan gitu Bu. Ya jelas berat sih. Kalau saya ya biasanya sih yang biasanya aja agak berat. Soalnya pertama ngurusnya agak ribet, terus pakai ditambah segala gitu. Ya
66% kan besar sekali. Saya sih kurang paham cara menghitungnya, cuman ya kalau kita sebagai pedagang kaki lima maunya sih ibaratnya apa ya, nggak usah ada kenaikan lah, biar kita juga bisa ya mencari makan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kalau tadi secara hampir keseluruhan yang mengatakan memberatkan, Mas Imam tadi juga menjelaskan harus bayar sekian, juga itu sangat memberatkan. Kalau dari Mas Justinus melihatnya sendiri, tadi kan sempat disebutkan ya mengenai resiko. Paling tidak kalau ada resiko di mana pajak itu naik, artinya daya beli turun. Nah, apakah pemerintah bisa menunda kebijakan itu dengan catatan mungkin ada pointers-pointers di mana membebani masyarakat, kemudian juga ekonomi di tahun 2025 yang juga belum dalam kondisi baik-baik saja? Ya, saya sepakat tadi Mas Acip memberikan catatan ya, supaya ada standarisasi sehingga antar daerah tidak timpang. Ada orkestrasi dari pusat sehingga gerak langkah daerah juga kurang lebihnya kan sama gitu ya. Nah, terkait option ini saya garis bawahi lagi. 66% option pajak itu persepsi kita seolah-olah ada tambahan pajak 66%. Ini saya padahal tadi saya ingatkan lagi, ini hanya mengubah skema. Kalau dulu namanya bagi hasil, dibagi 70%, 30%, sekarang langsung dengan skema 66% tadi, kabupaten kota mendapatkan penerimaannya. Jadi kalau hitung-hitungan saya tadi simulasi ya, kalau harga mobil 100 juta dengan cara lama dan baru nanti lebih murah dengan cara baru. Kalau harga mobil 200 juta saya juga udah hitung, kalau dulu pakai 1,2% ya dulu ya, sekarang 1,2% dan option, itu juga jatuhnya akan lebih murah. Tapi tadi saya sampaikan, kalau daerah yang saat ini mengenakan tarif pajaknya belum maksimal, belum 2%, ada kemungkinan memang beban pajak kendaraannya naik. Tapi tadi pusat memberikan satu skema insentif. Jadi supaya pemilik kendaraan tidak terbebani akibat kenaikan pajak ini, bupati, wali kota diberi kewenangan mengatur, memberikan insentif. Nah, ini yang coba dikelola oleh pemerintah. Jadi saya harap ini bisa cukup menenangkan dan melegakan, karena pemerintah tujuannya bukan menaikkan pajak, tetapi untuk membuat tadi porsi daerah bisa didapat sekaligus. Yang kedua efektif, karena sekarang orang takut balik nama. Kalau mobil bekas ada 53 juta kendaraan yang tidak membayar pajak, tidak balik nama. Dengan skema ini mestinya mereka nanti lalu berani untuk mengambil opsi, ya sudah, ini ibarat pemutihan lah, karena sekali ke depan sudah tidak ada beban tambahan lagi. Tapi saya juga sepakat, pemerintah pusat mesti melihat, kan ada 500-an pemerintah kabupaten kota, tidak semuanya sama dengan Jabodetabek, maka pusat harus memastikan betul kompetensi kapasitas daerah itu standar. Kalau ada yang masih kurang, harus dipastikan itu dibantu agar bisa mengadministrasikan dengan baik. Yang kedua komitmen, sudah diberi ruang insentif. Jangan sampai kepala daerah juga oportunis, pragmatis. Wah, saya tidak mau kekurangan penerimaan pajak, maka saya tidak mau kasih insentif. Nah, ini mesti ada standar yang jelas juga dari pusat, ada pedoman. Sehingga para kepala daerah berani ngambil keputusan dan yang menguntungkan masyarakat. Itu saya rasa penting. Nah, catatan berikutnya memang pungutan. Saya sepakat. Indonesia ini negara yang terlalu banyak jenis pungutan. Perintilan kecil-kecil banyak. Macam-macam banget ya. Retribusi ini itu, pajak daerah ini itu, lalu pusat dan sebagainya. Ini mungkin saat yang tepat supaya publik tidak bingung, tidak rancu, dan simpel tadi. Rasanya ini saat yang tepat, yuk kita kodifikasi lagi, kita sederhanakan, supaya orang itu tidak perlu mengingat-ingat banyak jenis pajak, nanti ada yang kelupaan, yang terlewat, sederhanakan, kurangi jumlahnya, tarifnya juga dibuat lebih standar, sehingga mempermudah masyarakat. Kita percaya makin mudah, orang pasti makin pengen bayar pajak. Baik.